Shalom saudara-saudara, pada hari ini kita akan mengkaji kata Tuhan dan Tuhan dalam bahasa Yunani, yaitu kurios. Beberapa orang Kristen, kaum awam, yang kesulitan untuk membedakan, menentukan kata tersebut karena kata kurios di dalam bahasa Yunani dapat diterjemahkan Tuhan, yang dimana kata Tuhan ini merupakan panggilan bagi manusia yang punya kekuasaan atau juga dikatakan kepada majikan. Nah, juga kata kurios ini diterjemahkan Tuhan, yang merujuk kepada sesembahan orang Kristen. Kalau di dalam perjanjian lama itu namanya Yahweh. Nah, inilah yang kadangkala para polemikus non-Kristen menggunakan suatu pernyataan untuk melemahkan iman kekristenan. Karena kenapa? Karena kata kurios itu selalu mereka gunakan hanya diterjemahkan sebagai Tuhan. Nah, untuk itu saudara-saudara saya yang beragama Kristen, kita akan mempertanggungjawabkan kenapa kita mengatakan bahwa kurios itu juga bisa diterjemahkan Tuhan, yang dalam hal ini Yahweh yang disembah oleh orang Yahudi. Nah, bagaimana cara kita membedakan kata kurios tersebut? Nah, hari ini saya akan memberikan satu pelajaran, yaitu salah satunya dengan kita melihat konteks di ayat itu berbicara. Misalnya kita lihat di dalam Matius pasal 1 ayat 22, di sana dikatakan supaya genaplah yang difirmankan Tuhan. Matius pasal 1 ayat 22 di sana berbunyi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan. Jelas di situ adalah berbicara tentang Tuhan atau Yahweh atau sesembahan orang Yahudi dan orang Kristen. Dan kata yang digunakan dalam bahasa Yunani di situ adalah kata kurios, bukan kata theos. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kemudian saya ambil di dalam Lukas pasal 1 ayat 38. Di situ berbunyi, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi dalam konteksnya itu Maria jelas mengatakan aku adalah seorang hamba Tuhan. Jadi yang dimaksudkan di situ adalah bukan berbicara tentang Tuhan yang di dunia, tetapi itu Tuhan Yahweh yang disembah oleh Maria. Nah, kata yang digunakan dalam bahasa Yunani di situ adalah kurios. Nah, jadi saudara-saudara, inilah sebenarnya cara kita mengkaji kata yang ada di dalam Alkitab. Nah, kata kurios ini di dalam Alkitab Perjanjian Baru 717 kali muncul di dalam Perjanjian Baru. Nah, LAI sudah sudah memberikan terjemahan yang bagus, penempatan kata Tuhan dan kata Tuhan berdasarkan konteksnya. Jadi kita tidak lagi heran. Jadi di dalam Yohanes pasal 13 ayat 14 yang mengatakan Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku adalah Tuhan dan gurumu, itu sudah jelas. Jadi Yesus sendiri sudah mengakui dirinya adalah Tuhan, dan dipakai di situ adalah kurios. Jadi kata kurios di situ adalah Tuhan, Yahweh, dan sesembahan orang Yahudi, orang Kristen. Jadi jangan saudara terkecoh dengan kata Tuhan, karena sudah ada konteksnya, kita tahu di mana kata Tuhan itu berlaku dan kata Tuhan itu berlaku. Jadi bagi saudara-saudara yang dimintai pernyataan Yesus bahwa ia adalah Tuhan, maka tunjukkanlah ayat Yohanes 13 ayat yang ke-14. Semoga hal ini sedikit membantu saudara dalam mempertahankan dan mempertanggungjawabkan iman saudara kalau Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.